Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan segera membahas berita politik hari ini. Tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan segera bahas video yang pertama. Mahasewa diem, Najwa dan narasi provokator juga diem. Gak darurat. Anak nih, Mahasewa Indonesia gelap lu kate. Kalian baca nih, Mahfud MD ungkap terbongkarnya kasus korupsi Pertamina tak mungkin terjadi jika tanpa izin presiden. Mana lu Najwa Shihab? Mana peringatan darurat lu? Mana narasi media provokator lu itu? Ini Indonesia lagi darurat korupsi. Nih, kalian Darurat tahu kasus korupsi ini tertutup sama kasus Pertamina, tapi ini bukan main, merugikan negara hingga 893 miliar. Kasus korupsi Pertamina merugikan negara hampir 1 kuadriliun, kalian bayangkan. Terus PT Timah hampir 300 T. Ini juga ada lagi, baru nih, KPK tetapkan 5 tersangka kasus korupsi LPEI, potensi kerugian sampai 11,7 T. Dan kocaknya Mahasewa bayaran yang kemarin Mahasewa bayaran efisiensi. Ini gue kasih tahu sama kalian ya. Biasanya yang suka-suka demo-demo ini akademisnya goblok. Mahasiswa abadi si paling senior. Gue tahu, gue juga pernah jadi mahasiswa. Setuju, Ini Bang. kalian baca pakar hukum yang bahkan setuju. satu kubu sama Prabowo. Sekarang aku tantang kalian, berani nggak kalian demo usahakan undang-undang perampasan aset? Berani? Itulah. Dunia Indonesia sekarang lagi darurat. Koruptor, Mahasewa demo dengan tutut efisiensi anggaran dan berhentikan makanan bergizi gratis di luar konteks. Apa urgensi kalian? Di tengah Indonesia lagi darurat korupsi, itu benar-benar parah soal korupsi, dan hukum tentang korupsi di Indonesia itu masih dibilang itu tidak memberikan terlalu banyak efek jera, dan ya palingan mereka itu tidak akan berpikir dua kali jika ada kesempatan untuk melakukan korupsi. Makanya kalian desak dong DPR untuk mensahkan undang-undang perampasan aset. Itu kalian di luar konteks dengan apa yang terjadi saat ini. Kalian seperti mau mewakili suara para bandit negeri ini yang kejahatan mereka mulai dibongkar oleh Pak Prabowo. Makanya kalian inginkan revolusi, ganti Prabowo Subianto, turunkan Prabowo agar supaya korupsi di Indonesia tetap bertumbuh subur. Itukah mau kalian? Makanya saya setuju dengan apa yang dikatakan abang ini. Kita putar sekali lagi. Suka demo-demo ini akademisnya goblok. Mahasiswa abadi si paling senior. Gue tahu, gue juga pernah jadi mahasiswa abadi si paling senior. Najwa Shihab diam baik kata. Adili Jokowi. Ini yang aku suka. Aku suka ini. Habis teriak-teriak malah ganti seragam. Iki piye? Ini siapa lagi ini? Siapa lagi ini yang ditahan? Tanggal 17 tokoh-tokoh akan berkumpul merumuskan kasus-kasus yang akan diangkat dan sekaligus akan meresmikan kantor advokasi rakyat untuk adili Jokowi. Kenapa Kak? Malu tuh muka. Kemarin demo teriak-teriak. Ya, udah ketangkap malu sembunyi muka. Kenapa Kak? Malu. Angkat dong mukanya. Kemarin Anda lantang sekali ya. Coba kita lihat dulu komentar netizen. Saya tahu mereka bahagia jika ada para pembenci, penghina, pencaci maki kepada pemerintah itu ditangkap ya. Junjadin juga ditawan ketika akan keadilan. Bawa pahlawan lagi ya. Coba, saya senang banget kalau Dokter Tifa yang pakai baju oranye. Itu lagi si Dokter Tifa, kita harus melihat nanti ke teman-temannya. Ada juga Anies dan Meg. Oke teman-teman, kita next dulu ya. Mengejutkan, Adi Prayitno bongkar kalau demo dilakukan mahasiswa pasti ada yang tunggangi. Demonstrasi yang dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BMSI yang dilaksanakan sejak hari kemarin dan katanya ini akan terus berlangsung hingga hari Kamis, itu ditunggangi oleh kepentingan politik tertentu. Jadi tuduhan-tuduhan ini per hari ini muncul karena didasarkan atas dua hal sekaligus. Pertama dari segi isu, karena isunya itu ya benarnya juga teman-teman ya. Kalian sadar ataupun gak sadar, sejak Hasto ditangkap atau ditahan oleh KPK, langsung bermunculan demo-demo mahasiswa, demo-demo Indonesia gelap.
Kalian sadar nggak? Kita nggak mau mengaitkan, tapi kok itu terlalu kelihatan ya teman-teman ya. Ketika Mahasiswa cuma jadi buruh parpol, rakyat versus Mahasiswa. Bentar lagi akan ada gerakan rakyat mendemo kampus, karena kampus jadi produsen jongkok partai. Ketika rakyat versus Mahasiswa, maka kampus akan jadi pasar pengusaha politik. Dengar-dengar teman-teman ya, udah ada universitas baru. Itu nama universitasnya UDI. UDI ya. Apa kepanjangannya? Kalian sudah tahu kan UDI? Kepanjangannya UDI apa? Betul sekali. Universitas Demo Indonesia. Itu jurusan apa? Jurusan bagaimana cara caci maki pemerintah, bagaimana untuk bertindak anarkis, bagaimana memprovokasi, ya itu di dalamnya. UDI ya, Universitas Demo Indonesia. Tunggu aja dulu tadi. Oh, miris sekali ya. Aku harap kita semua di sini saling menjaga. Kita semua di sini tidak tahu apakah revolusi, revolusi. Gimana masyarakat Indonesia nggak mau mengatakan mereka Mahasiswa? Gimana masyarakat Indonesia nggak berspekulasi bahwa mereka ditunggangi? Mereka teriak revolusi. Mereka senada dan seirama seperti Faisal Assegaf yang dalam podcast mengatakan kita saatnya revolusi. Mahasiswa tuntut tumbangkan Prabowo Gibran, adili Jokowi dengan revolusi katanya. Ah, inilah. Gimana kita nggak mau berpikir bahwa kalian itu ditunggangi? Kalian serukan apa yang benar-benar berseberangan dengan pemikiran rakyat. Dan kemudian kalian teriak-teriak, hidup rakyat, kami bersama dengan rakyat. Di sisi yang lain, rakyat itu muak dengan kalian. Come on, Mahasiswa. Teriak lagi, revolusi, revolusi. Lihat ya, anarkis ya teman-teman, anarkis. Preman-preman teman-teman. Logikanya kan seperti ini ya. Saya coba memaparkan pemikiran saya kepada teman-teman lewat video ini. Apa sih yang sebenarnya mau diperjuangkan oleh mahasiswa ini? Misalnya, kalau mereka bergerak untuk melihat Indonesia gelap, dari mananya? Mereka berpikir bahwa Indonesia gelap dengan tuntutan mereka ingin pemerintah melakukan penarikan kembali soal efisiensi anggaran dan kemudian makanan bergizi gratis dihentikan saja. Ya, mereka demo mati-matian sampai anarkis, sampai mengorbankan jiwa dan raga. Tapi di sisi yang lain mereka nggak lihat bahwa Indonesia ini sedang benar-benar parah darurat tentang korupsi. Dan apa yang dilakukan pemerintah di mata masyarakat Indonesia, adalah hal yang baik. Melihat bahwa Pak Prabowo itu benar-benar konsisten dengan apa yang dikatakan bahwa Indonesia harus bersih dari para koruptor. Kalian masih ingat Pak Prabowo mengatakan, "Hei, maling-maling." Nah, itu adalah sebuah ancaman kepada para koruptor yang benar-benar menggerogoti bangsa ini sehingga tidak maju-maju, teman-teman. Dan ketika pemerintah melakukan hal yang baik ini, dan ketika semua korupsi-korupsi yang besar-besaran itu terungkap, kenapa mereka diam saja? Kenapa mereka melakukan demo yang di luar dari konteks itu? Seharusnya mereka mendukung apa yang dilakukan pemerintah. Hal yang baik, ya. Kalau kalian benar-benar kritik kepada pemerintah, jangan hanya mengkritik kebijakan yang menurut kalian gak baik. Dukung pula hal-hal yang baik yang dilakukan pemerintah. Itu baru masyarakat menilai kalian itu netral dan benar-benar berjuang untuk rakyat. Tapi
Kenapa kalian gak mau dukung hal yang baik dengan coba seperti yang dikatakan tadi, desak DPR untuk mensahkan undang-undang perampasan aset, memiskinkan harta dari para koruptor? Kenapa mereka gak benar-benar menyuarakan hal itu? Ya, seperti yang saya katakan tadi, harus fair. Kalau kalian benar-benar berjuang demi rakyat, silahkan kalian kritik apa yang buruk. Tapi kami masyarakat melihat efisiensi anggaran yang dilakukan yang menghambur-hamburkan uang negara itu pantas untuk dipangkas. Akan tapi itu berbeda paham dengan kalian. Mungkin kalian sudah terhasut. Makanya banyak masyarakat yang mengatakan kalian mahasewa. Disewa 40.000, 50.000 turun ke jalan hanya demi sebungkus nasi. Dan mungkin rokok yang kalian mau beli. Inilah yang miris teman-teman. Mereka sengaja untuk memviralkan demo-demo mahasiswa di mana-mana seolah mau membuat Indonesia ini kacau. Seolah-olah mau menunjukkan kepada masyarakat bahwa Indonesia lagi dalam keadaan chaos. Itu sebenarnya hanya trik dan tipu daya kalian, para mafia-mafia, para koruptor-koruptor negeri ini yang menjadikan kalian itu sebagai boneka saja. Kami rakyat Indonesia tentu saja akan melihat hal yang baik yang dilakukan pemerintah dan mendukung. Tapi sebaliknya, ya, kalian itu seperti para koruptor-koruptor yang mulai dibongkar sarangnya, dan kemudian kalian itu seperti apa ya teman-teman? Kalau misalnya di sarang semut ada ratunya, kemudian sarangnya itu mulai dibongkar, itu pasti semut-semutnya bahkan berkeliaran akan mencari cara bagaimana untuk membuat kekacauan. Seperti itu. Inilah para semut-semut nakal ya. Ya, lucu aja teman-teman ya. Mereka bersuara, bikin gaduh, bikin mengacaukan apapun yang terjadi di negeri ini. Mereka pikir bahwa ketika polisi melakukan pengamanan itu tidak mengeluarkan biaya dari negara. Itu bikin rugi negara teman-teman. Ya, semoga mereka ini cepat ditangkap ya Pak Prabowo. Carilah orang-orang yang menjadi provokator di tengah-tengah mereka. Ya, saya percaya di antara mereka ada intel-intel yang kalian lihat. Ini abang ini, saya lihat ya. Ini abang ini mungkin adalah polisi teman-teman yang sedang memvideokan mereka. Ya, ini bapak ini mungkin polisi. Nanti yang anarkis sudah direkam dan wajahnya dicari, nanti ada kesempatan langsung diciduk. Saya percaya teman-teman. Itu harus diberlakukan dan beri pelajaran, kalau perlu dikenai sanksi undang-undang, kalau perlu 5 tahun. Oke teman-teman ya. Berikan pandangan dan pendapat kalian di kolom komentar. Saya pamit dulu, see you on the next video and God bless. Bye guys.